Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, subscriber kita Ibu Widi menanyakan, adenomiosis apakah bisa dikecilkan secara alami? Ini pertanyaan yang menarik karena memang sudah banyak video kita terkait adenomiosis dan ternyata memang kasus ini banyak dialami wanita di masyarakat. Sahabat sekalian, saya mereview sebentar apa itu adenomiosis. Adenomiosis adalah suatu tumor jinak dari rahim. Dan juga adenomiosis ini juga bisa, adenomiosis adalah merupakan bagian dari endometriosis. Mungkin saya mengulang ke belakang sedikit bahwa endometriosis adalah suatu tumbuhnya jaringan endometrium di luar kavum uteri. Artinya endometrium adalah suatu jaringan yang biasanya luruh menjadi darah men. Nah, ini ternyata tumbuhnya di rahim, kadang-kadang di indung telur, di saluran telur, kadang-kadang malah di peritoneum, di organ-organ lain, sehingga menimbulkan keluhan. Nah, endometriosis ini ada dua macam. Endometriosis interna, artinya di dalam rahim, disebut adenomiosis. Sedangkan endometriosis eksterna yang sebagian besar di ovarium disebut kista coklat. Nah, sekarang mungkin mulai jelas, nanti saya tunjukkan gambarnya biar bisa dipahami apa itu adenomiosis, apa itu kista coklat. Kemudian kita menjawab ke pertanyaan, apakah adenomiosis bisa dikecilkan secara alami? Ini pertanyaan menggelitik ya. Alami mungkin bisa ditafsirkan beberapa hal. Kalau alami dalam arti nanti mengecil dengan sendirinya secara alami, tanpa diobati, hanya mungkin menunggu, mungkin nanti setelah menopause, hormonnya berkurang, kemudian hilang dan sebagainya, ini harus ditinjau secara detail. Artinya begini, adenomiosis memang tumbuhnya sangat bergantung atau dipengaruhi oleh hormon. Artinya, apakah dia progresi tumbuh atau regresi mengecil memang dipengaruhi hormon. Tapi, apakah dia bisa menghilang, itu lain lagi. Kalau adenomiosis misalnya sudah besar, misalnya rahim itu normalnya 7 cm. Karena ada adenomiosis kemudian menjadi 10 cm atau mungkin 14 cm dan sebagainya, maka pasti dia tidak bisa menghilang secara alami, dibiarkan saja. Bahkan ketika seseorang itu sudah menopause. Karena salah satu hal yang sudah confirm pada penderita adenomiosis adalah memang penyakit ini ada kaitannya secara genetik. Artinya tumbuhnya sel-sel endometrium atau tumbuhnya tumor ini dipengaruhi ada beberapa mutasi pada seseorang wanita yang menderitanya. Artinya memang sudah ada sesuatu yang tanda kutip tidak berjalan dengan baik. Sehingga sel-selnya tumbuh berlebihan, tumbuh di luar rahim dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian saya bahas lagi, mungkin juga di bagian masyarakat menyebut kata alami adalah tidak menggunakan obat-obatan secara medis. Nah, ini lain lagi. Artinya bisa saja disebut alami itu kalau menggunakan herbal misalnya. Karena kenyataannya demikian. Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi tidak ada data, tidak ada laporan penelitian yang dipublish bahwa obat-obatan apakah itu herbal, apalagi dibiarkan secara alami tanpa pengobatan, adenomiosis itu akan mengecil dengan sendirinya. Sahabat sekalian, pengobatan adenomiosis memang memerlukan pemantauan, pemahaman, dan biasanya berlangsung lama dan berulang. Karena memang secara genetik penyakit ini seseorang itu sudah mempunyai bakat. Saya sering menganalogikan seseorang yang mempunyai bakat secara genetik itu demikian.
Saya analogikan ketika seseorang membangun rumah. Rumah yang tanda kutip standar, itu misalnya ada 2 pintu, jendelanya misalnya 4. Nah, pada seseorang yang mempunyai bakat suatu tumor dan sebagainya, itu mungkin pintunya 2, tapi jendelanya 6. Jadi berlebihan. Artinya apa? Walaupun anginnya sama, tapi kemungkinan angin itu masuk ke dalam rumah lebih besar. Nah, ini juga pada penderita yang punya tumor, beberapa gen yang sudah mutasi itu menjadi tidak bekerja dengan baik. Misalnya pada kasus adenomyosis, walaupun jumlah hormonnya sama, tapi memicu ke selnya lebih berlebihan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak bisa dirubah atau belum bisa dirubah dengan dunia medis. Sehingga memang harus melakukan pengobatan. Pengobatan apa sih adenomyosis? Pengobatannya adalah pertama menggunakan obat-obat hormon, derivat atau keturunan dari progesteron, dan pada kondisi tertentu memang harus dilakukan operasi. Sahabat sekalian bisa mengklik di video sebelumnya agar lebih bisa memahami. Jadi demikian sahabat, semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.